Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyantosa Sugiarto, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hak milik atau al-milkiyah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Denisa Ratnasari, dengan NIM 2140409 dan rekan saya Naila Saidah dengan NIM 2140410. Ruang lingkup pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yakni diantaranya yang pertama, pengertian hak milik dalam hukum Islam. Kedua, sebab-sebab kepemilikan atau al-milkiyah. Tiga, klasifikasi kepemilikan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip kepemilikan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Pengertian hak milik dalam hukum Islam. Menurut Ahmad Ashar Bashir, hak ialah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat yang diakui oleh syarak atau tuntutan. Sedangkan kata milik berasal dari bahasa Arab, yakni al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Hak milik menurut Muhammad Mustafa Al-Shalabi ialah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya bertasyaruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syarak. Sehingga dari takrif dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-milk atau hak milik ialah konsep hubungan antara manusia terhadap harta atau bilmal beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait dengannya. 2. Sebab-sebab kepemilikan atau al-milkiyah. Yang pertama ada ihras al-mubahat atau penguasaan harta bebas, yakni merupakan cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang bebas atau harta yang belum dikuasai dan dimiliki oleh pihak lain. Yang kedua al-tawalud, yang berarti anak pinak atau berkembang biak. Prinsip tawalud berlaku pada harta benda yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru, yang dapat bertelur, beranak, dan menghasilkan air susu, serta juga kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Yang ketiga, al-khalafiyah atau penggantian. Al-khalafiyah merupakan penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Khalafiyah dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan, dan penggantian benda atas benda yang lainnya. Dan yang kedua ialah penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti yang terjadi pada tatmin atau pertanggungan. Sebagai contoh, ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang yang lain. Yang keempat ada akad. Akad ialah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syarak yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Dan yang kelima, bekerja atau al-amal. Pemilikan harta harus didapatkan dengan usaha atau amal atau mata pencarian maisyah yang halal. Dilarang mencari harta atau berusaha dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, dan melupakan sholat serta zakat. Selain yang telah dijelaskan tersebut, Profesor Dr. Faisal Rival juga menerangkan bahwa kepemilikan individu dapat diperoleh dari warisan, hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang temuan, dan jual beli. Islam melarang memperoleh harta melalui cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merugikan pihak lain, seperti halnya riba, menipu, jasa pelacuran, perdagangan gelap, produksi atau penjualan alkohol, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila Saidah. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi kepemilikan. Ditinjau dari fikih muamalah, al-milkiyah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, milk tam, yaitu kepemilikan yang selanjutnya yaitu ditinjau dari segi tempat. Al-milkiyah dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, milk al-ain atau milk ar-rokobab, yaitu semua benda, baik benda tetap maupun benda yang dapat dipindahkan. Yang kedua, milk al-manfaah, yaitu seseorang yang hanya dapat memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Yang ketiga, milk al-dain, yaitu pemilikan karena adanya utang, seperti jumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atas pengganti benda yang dirusakkan.
Selanjutnya, ditinjau dari segi surah. Al-milkiyah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, milik al-mutamayyiz, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkan dari yang lain. Yang kedua, milk al-syai atau milk al-musah, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu, nisbi, dan kumpulan sesuatu walaupun besar ataupun kecil kumpulan itu. Selanjutnya, klasifikasi kepemilikan menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kabaret Wijaza Kusuma. Beliau membagi kepemilikan menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu ialah izin dari syar'i atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi. Selanjutnya, kepemilikan umum. Kepemilikan umum ialah izin dari syariat kepada masyarakat secara bersama-sama guna memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan bersifat umum. Dan yang terakhir, kepemilikan negara. Disebut sebagai milik negara ialah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, pemimpin, atau pemerintah di suatu negara. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kepemilikan. Yang pertama, milk al-ain, yaitu pemilikan atas benda, dan milk al-manfaat, yaitu pemilikan atas manfaat, dan bukan sebaliknya. Yang kedua, kepemilikan awal suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya, sehingga sebagai milk al-tam, pemilikan sempurna. Yang ketiga, pemilikan sempurna tidak dibatasi waktu, sedangkan pemilikan nakis dibatasi waktu. Milk al-ain berlaku sepanjang saat, sampai terdapat akad yang mengalihkan pemilikan kepada pihak lain. Yang keempat yaitu pemilikan benda yang tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan maupun dapat dipindahkan. Yang kelima, pada prinsipnya, mal al-masya, pemilikan campuran. Yang keempat yaitu pemilikan benda yang tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan maupun dapat dipindahkan. Yang kelima, pada prinsipnya, mal al-masya, pemilikan campuran. Yang keempat yaitu pemilikan benda yang tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan maupun dapat dipindahkan. Yang kelima, pada prinsipnya, mal al-masya, pemilikan campuran atas benda materi dalam hal tasyaruf sama posisinya dengan milk al-mufayyas kecuali ada halangan. Yang keenam, prinsipnya milk campuran atas utang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan maupun sanggahan dapat disampaikan di forum diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.